Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengeklik video ini. Saya, Febrina Salma Fadila, akan menjelaskan terkait analisa SWOT perusahaan Indomaret. PT Indomarko Prisma Tama atau sering juga dikenal sebagai Indomaret merupakan salah satu jaringan retail waralaba di bawah naungan perusahaan Salim Group. Indomaret termasuk perusahaan swasta nasional yang didirikan pada tanggal 21 November 1988 berdasarkan Akta Notaris nomor 207 oleh Bapak Beni Kristianto. Indomaret dianggap sebagai minimarket yang hadir dengan menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Seiring dengan berjalannya waktu, Indomaret mulai mengembangkan bisnisnya menjadi gerai waralaba pertama di Indonesia setelah memiliki lebih dari 230 gerai pada tahun 1997. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 19.891 gerai dengan rincian 60% gerai milik pribadi dan sisanya waralaba milik masyarakat. Indomaret banyak dipercaya telah menciptakan inovasi-inovasi baru dalam melayani kebutuhan masyarakat, sehingga Indomaret dijuluki sebagai one stop shopping. Inovasinya pun sangat beragam, mulai dari Indomaret Delivery, pembelian tiket pesawat maupun kereta, hingga pembayaran tagihan telepon, listrik, air, dan lain sebagainya. Keragaman inovasi inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, terlebih lagi dengan layanan secara cepat dalam satu tempat sehingga tidak memakan waktu terlalu banyak. Visi dari Indomaret sendiri yaitu menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Sedangkan misinya yaitu meningkatkan pelayanan terbaik sehingga kepuasan pelanggan merupakan hal utama yang harus dipenuhi. Masuk ke dalam analisis SWOT. Terdapat beberapa kekuatan dari Indomaret. Pertama, Indomaret merupakan salah satu gerai waralaba pertama di Indonesia yang siap bergerak go internasional. Kedua, gerai Indomaret dapat kita temukan di area yang mudah dijangkau seperti daerah perumahan, apartemen, rumah sakit, bandara, stasiun, dan lain sebagainya. Ketiga, dapat memuaskan pelanggan melalui promo harga barang dengan penawaran beli 2 gratis 1, beli 2 lebih hemat, dan lain-lain. Dan yang keempat, pengembangan sistem waralaba Indomaret mempunyai tujuan untuk menjadi aset nasional. Terlepas dari beberapa kekuatan yang disebutkan, terdapat juga beberapa kelemahan yang dimiliki Indomaret, antara lain, pertama, lahan parkir di beberapa gerai yang sempit. Kedua, berbagai daerah kurang mengenal Indomaret karena kurangnya promosi, yang mana Indomaret memang kurang gencar dalam melaksanakan promosi melalui sosial media maupun media elektronik. Dan yang ketiga, seringkali terdapat pelayanan yang kurang memuaskan. Di sisi lain, terdapat juga peluang besar Indomaret di Indonesia seperti pertama, adanya pangsa pasar yang cukup menjanjikan di mana di Indonesia bisnis waralaba ini akan semakin berkembang dalam kurun waktu 1-2 tahun. Kedua, penggunaan modal yang terbilang cukup minim. Dan yang ketiga, adanya perdagangan bebas sehingga peluang untuk mengembangkan perusahaan waralaba juga akan semakin besar. Namun dalam praktiknya, dalam mengembangkan Indomaret juga dapat memicu timbulnya ancaman seperti pertama, terdapat perusahaan waralaba yang sejenis dengan harga jual yang hampir sama. Kedua, adanya tindakan peniruan terhadap keunikan yang dimiliki Indomaret. Dan yang ketiga, adanya fluktuasi selera pasar yang berubah-ubah terhadap persaingan pasar. Masuk ke dalam strategi yang diterapkan Indonesia di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19, situasi ekonomi, pola hidup, dan bahkan pola belanja masyarakat digadang-gadang telah melalui banyak perubahan. Dalam hal ini, PT Indomarko Prisma Tama menegaskan bahwa perusahaan senantiasa akan mendukung berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan Indomaret sangat dibutuhkan oleh masyarakat lantaran lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau. Dengan demikian, tentu saja akan memudahkan mobilitas masyarakat yang enggan berpergian jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Meskipun daya beli masyarakat menurun, pihak Indomaret tetap berupaya dan berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan cara, Indomaret akan berekspansi dengan membangun gerai berformat offline dan online dengan menghadirkan Klik Indomaret.
Dalam hal ini, Indomaret menggunakan konsep delivery dengan menawarkan jasa antar belanjaan ke tiap-tiap rumah supaya para konsumen tidak perlu datang ke Indomaret untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Selain menghemat waktu, cara ini juga dipercaya dapat meminimalisir penyebaran dari virus COVID-19. Dari pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberagaman jenis usaha waralaba saat ini telah memperlihatkan perkembangan yang cukup pesat dalam sektor kewirausahaan. Hal inilah yang kemudian membuat para investor mulai tertarik untuk mengalihkan investasi dananya ke dalam usaha waralaba. Indomaret Group merupakan usaha waralaba terbesar yang mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia selama hampir 20 tahun. Hasil analisis SWOT dari Indomaret pun memiliki nilai positif, di mana selain dapat meraup keuntungan yang luar biasa, Indomaret juga telah membuka lapangan pekerjaan bagi para warga Indonesia melalui pembukaan gerai. Saran dari saya, sebagai konsumen, kita harus bijaksana dalam memilih tempat belanja terbaik dan mudah dijangkau. Kehadiran Indomaret ini telah memberikan pelayanan terbaik bagi setiap konsumennya. Indomaret juga merupakan sebuah perusahaan waralaba yang menjanjikan bagi para investor lokal maupun asing yang hendak melakukan investasi. Terlebih lagi, Indomaret juga memperjualbelikan barang kebutuhan sehari-hari yang tentunya akan terus terjual. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.